Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya teman-teman, seputar perkembangan P3K Guru ya tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan perubahan peta persaingan ya, terkait dengan skema peluang lulus untuk P2 dan P3 jika misalkan ada P2, P3, P4 yang TMS ya, atau tidak memenuhi syarat di pengumuman seleksi administrasi. Otomatis itu akan berdampak ya terhadap potensi kelulusan bagi P2, P3, P4 ya. Kita tidak bisa memungkiri teman-teman ya, berdasarkan data real dari BKN itu sudah hampir 20 ribuan lebih teman-teman yang TMS, tapi kita tidak tahu yang TMS itu dari P2K, P3K, P4K. Jadi kita buatkan saja ya skema peluang lulus P2, P3 ya. Misalkan jika ada P2, P3, P4 TMS, bagaimana kira-kira peluang untuk P4 ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nantinya setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru teman-teman ya. Baik, kita langsung saja ya teman-teman to the point ke informasinya terkait dengan informasi perubahan peta persaingan skema peluang lulus untuk P2 dan P3 ya. Jika ada P2, P3, P4 TMS, bagaimana peluang untuk P4? Langsung saja teman-teman. Nah, kita langsung masuk skemanya saja ya. Di sini kami buatkan skema sederhana. Ada instansi A, kemudian di sampingnya di sini ada informasi terkait pengumuman seleksi administrasi ya, yang ternyata banyak yang TMS. Di sini muncul notifikasi, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator: surat pernyataan tidak sesuai dengan jabatan dilamar pada sistem, surat lamaran tidak sesuai dengan jabatan dilamar pada sistem, surat keterangan pengalaman kerja tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi bisa kemungkinan besar yang tidak lolos seleksi administrasi ini kemungkinan besar itu P2 atau P3 atau bahkan pelamar umum. Sehingga kita buatkan skema seperti ini. Anggaplah ya, ini contoh saja teman-teman ya, ini contoh saja. Instansi A teman-teman ya, misalkan formasi guru kelas SD itu 75, P1-nya 25, P2-nya 10, kemudian P3-nya 20 misalkan ya, P4-nya 40 ya teman-teman. Kira-kira bagaimana potensi kelulusannya? Kalau kita lihat ya teman-teman ya, jumlah pelamar P1 yang linear dengan formasi guru kelas itu 25 orang ya, P2 yang linear 10, P3 linear 20. Berdasarkan urutan prioritas, yang diutamakan dulu adalah P1, jika masih tersedia formasi baru P2, P3, kemudian pelamar umum. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Nah, kebetulan kita lihat di sini kalau kita jumlahkan P1, P2, P3 itu jumlahnya sekitar berapa teman-teman ya? 25 tambah 10 35 ya, berarti 55 ya. Nah, jumlahnya 55, berarti jumlah formasi guru kelas itu lebih besar daripada jumlah pelamar P1, P2, P3. Kalau misalkan kejadiannya ini seperti di instansi teman-teman, maka kami katakan bahwa persentase kelulusan P1, P2, P3 itu besar sekali. Meskipun kami tidak bisa menjamin 100% bakal lulus semua kalau misalkan jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar P1, P2, P3 teman-teman ya. Tapi yang kami bisa katakan bahwa persentase kelulusan pada kasus formasi guru kelas ini itu sangat tinggi ya. Persentase kelulusannya itu sangat tinggi. Potensi ditempatkan semua untuk P1 besar ya, sepanjang P1 ini linear dengan formasi guru kelas, maka kemungkinan P1 ini bakalan lulus semua 100%. Nah, jadi tersisa sekitar 50 berapa ya teman-teman ya, 75 kurang 25 ya. Nah, jadi tersisa di situ teman-teman ya. Oke. Ya, nah kemudian kita lanjut.
Ya jumlahnya 50 ya, tersisa 50 formasi ya teman-teman untuk guru kelas. Nah, sedangkan P2 di sini itu harus P2 dengan P3 di sini harus mengikuti mekanisme yang ada, yaitu mengikuti tes CAT BKN. Kalau misalkan P2 dan P3 ini tidak mengikuti tes CAT BKN, maka otomatis P2 dan P3 ini dinyatakan gugur. Nah, jatah formasinya itu nanti bisa diperebutkan oleh pelamar P4. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana misalkan ya, karena ini kan P2 cuma 10, P3 ini cuma 20, sisa formasi guru kelas itu 50. Bagaimana misalkan kalau ada di antara pelamar P2 ya, pelamar P2 dan P3 yang ternyata tidak lulus seleksi administrasi tanggal 15 sampai 18 Oktober teman-teman ya. Dan ternyata dia tidak bisa sanggah karena dia memang mengalami kesalahan itu datang dari pelamar. Kira-kira bagaimana solusinya? Nah, jadi anggaplah misalkan ternyata yang TMS itu adalah dari P2 itu anggaplah 2, sedangkan yang dari P3 yang TMS itu anggaplah 10 misalkan. Nah, jadi yang formasi guru kelas untuk P2 itu yang ikut tes CAT BKN itu cuma 8. Sedangkan yang P3-nya itu karena 10-nya TMS yang ikut tes CAT BKN itu cuma 10. Nah, setelah mengikuti tes CAT BKN, otomatis 8 guru P2 ini dengan 10 guru P3 ini itu berpotensi persentase kelulusannya 100% teman-teman. Karena jumlah formasi itu lebih besar daripada jumlah pelamar. Alasan lain karena untuk pelamar P2 dan P3 berdasarkan aturan Kepmenpan RB nomor 649 itu tidak dikenakan nilai passing grade. Jadi nanti begitu nilai keluar itu langsung di ranking teman-teman. Itu adalah salah satu afirmasi dari pemerintah untuk pengabdian lama P2 dan P3. Karena di sini formasinya lebih banyak daripada jumlah guru P2 P3 yang sudah selesai tes CAT BKN, maka otomatis maka langsung di ranking. Di ranking 1 sampai 8, 1 sampai 10 untuk P2 dan P3. Ternyata jumlah formasinya jauh lebih besar yang linear dengan ijazah P2 dan P3. Otomatis persentase kelulusan P2 dan P3 ini berpotensi diangkat 100% teman-teman ya, seperti itu. Nah, bagaimana imbas ini kepada P4? P4 ini kan jumlahnya itu adalah 40 orang teman-teman ya, anggaplah ya 40 orang yang masuk P4 yang linear dengan formasi guru kelas. Kebetulan P4 ini diuntungkan karena ternyata ada P3 10 orang yang TMS dan ada P2 yang 2 orang, sehingga otomatis sisa formasi yang diperebutkan oleh P4 itu jauh lebih besar teman-teman ya. Jadi di sini 50 formasi dikurang 18 orang ya. Jadi kita lihat di sini ya 2. Jadi apa ya teman-teman, ini 32, masih ada 32 formasi yang bisa diperebutkan oleh P4 yang jumlahnya 40. Nah, jadi akan terjadi perankingan nilai lagi. Kenapa bisa agak banyak formasi diperebutkan oleh P4? Karena di P3 itu ada 10 orang yang sebenarnya TMS, dari 20 jadi 10 yang ikut tes CAT. Begitu juga yang P2. P2 ini di sini kita lihat 10 yang harus ikut CAT, tapi ternyata 2 orang tidak lulus seleksi administrasi, berarti tidak lanjut ya. Jadi tinggal 18. Nah, imbasnya menguntungkan P4 tentunya. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi ini yang kami katakan bahwa pasti akan terjadi sedikit perubahan peta persaingan karena lumayan banyak lah teman-teman ya guru honorer itu yang TMS, apa itu dari P2, P3 atau bahkan pelamar umum teman-teman ya. Nah, untuk guru PAI dan PJOK skemanya juga sama. Kalau misalkan ada pelamar yang TMS baik dari P2, P3, P4 teman-teman ya, logikanya. Tapi kalau P1 ya itu tinggal menunggu penempatan aja teman-teman. Rata-rata 100% mungkin lulus seleksi administrasi ya, karena untuk P1 itu nilai seleksi administrasi yang diambil yang dari tahun 2021 yang lalu sih teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh apa ya teman-teman ya, itu tadi ini ya, ini contoh statistik pelamar P3K guru SSCSN 2020 ya. Nah, ini kita lihat untuk formasi guru ya, misalkan kita ambil contoh teman-teman ya,
Kota Bima ya, untuk guru agama Islam pendaftarnya ini 6938, formasi 2157, submit 6900. Nah, kita tidak tahu berapa yang TMS nanti di sini. Nah, yang MS atau memenuhi syarat itulah nantinya yang berpotensi mengisi 2157 formasi guru agama Islam di pemerintah Kabupaten Bima. Jadi meskipun teman-teman sudah resum, penentu kelulusan Bapak Ibu untuk lanjut tes CAT BKN itu dari pengumuman seleksi administrasi yang direncanakan tanggal berapa teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat tanggal pengumumannya itu ada dua sih sebenarnya teman-teman ya. Pengumumannya yang pertama itu tanggal 15 sampai 18 Oktober, kemudian ada masa sangga jawab sangga, kemudian ada pengumuman pasca sangga itu di tanggal 22 sampai 28 Oktober 2023. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan juga teman-teman ya, ada kabar baik ya dari BKN ya dan Prof Nunuk Suryani juga sih teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini katakan dari Bapak Suharmin BKN mengungkapkan pelamar prioritas 1 atau P1 tidak akan menjalani tes CAT atau komputer assist lagi. Jadi untuk P1 itu mereka tinggal penempatan saja. Namun dipertegas lagi oleh Bapak Deputi Suharmin, tidak semua P1 akan mendapat penempatan. Berapa sih jumlah P1 sekarang teman-teman ya? Jumlah P1 sekarang itu 62.000. Nah, dari pernyataan Bapak Suharmin bahwasanya tidak semua P1 ini diangkat. Ya, bocor yang kami dapatkan untuk P1 yang lolos tahun ini sekitar 50 ribuan. 12 ribuan ini kemungkinan akan dituntaskan di tahun 2024 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman sedikit informasinya. Nah, di sini teman-teman bagaimana dengan honorer K2 dan guru honorer negeri yang masa pengabdiannya minimal 3 tahun tetapi bukan P1. Deputi Suharmin menegaskan mereka tetap dites CAT dengan berbagai afirmasi. Apa bentuk afirmasinya kira-kira teman-teman ya? Ini yang menguntungkan P2 dan P3 ya. Nah, salah satunya mereka tidak diberlakukan passing grade. Begitu nilai keluar, maka kelulusannya berdasarkan ranking. Ini yang menjadi nilai plus P2 dan P3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.